Legenda Pulau Jawa di zaman Swetadwipa. Sebelum dihuni manusia, bumi Jawa telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya. Salah satu putra Sang Hyang Jagadgirinata, yaitu Batara Wisnu, turun ke Arcapada lalu kawin dengan Pratiwi, dewi tercantik di bumi. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon proses tersebut terjadi pada 20 hingga 36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang sebagian adalah Nuswantara atau Nusantara yang zaman dahulu disebut Swetadwipa. Dari bagian daratan ini, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata yang berarti gurunya orang Jawa, Wong dari kata Wahong dan Tiang dari kata Tihiang yang berarti keturunan atau berasal dari Dewata. Konon karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetadwipa atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Swetadwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau ada budayanya yang hampir sama atau mudah saling menerima pengaruh. Juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Alkisah dalam kunjungan resminya sebagai utusan raja, Empu Barang atau nama bangsawannya Haryo Lembusuro, seorang pandito terkemuka tanah Jawa, berkunjung ke Jambudwipa, India. Sesampainya menginjakkan kaki di negeri Hindustan ini, oleh para Brahmana setempat, Empu Barang diminta untuk bersama-sama menyembah patung perwujudan Hari Candana atau Wisnu. Namun dengan kehalusan sikap manusia Jawa, Empu Barang menyatakan bahwa sebagai pandito Jawa, dia tidak bisa menyembah patung, tetapi para Brahmana India tetap mendesaknya dengan alasan kalau Brahmana dinasti Hari Candana menyembahnya karena Wisnu dipercaya sebagai sang pencipta Tribhuwana. Dengan setengah memaksa, Empu Barang diminta duduk, namun sewaktu kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba bumi bergoyang. Tidak disebutkan berapa kekuatan goyangannya dalam skala Richter. Yang jelas saking hebatnya goyangan tersebut, patung tersebut hingga retak-retak. Memang menurut tata cara Jawa, penyembahan kepada sang penguasa hidup itu bukan patung, tetapi lewat rasa sejati, sehingga hubungan kawulo dengan Gusti menjadi serasi. Itulah jumbuhing kawulo dumateng Gusti. Orang Jawa melakukan puja-puji penyembahan kepada Gustinya langsung dari batinnya. Maka itu dalam perkembangannya disebut aliran kebatinan atau perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah kejawen karena bersumber dari Jawa. Bagi orang Jawa, tentang cerita waktu bumi Jawa sebelum dihuni manusia telah dihuni oleh golongan dewa-dewi dan makhluk halus lainnya, dan salah satu putra Sang Hyang Jagadgirinata yaitu Batara Wisnu turun ke Arcapada kawin dengan Pratiwi, Dewi Bumi. Dalam pemahaman kejawen, hal itu disikapi dengan terjemahan kalau Wisnu itu artinya urip atau hidup, pemelihara kehidupan. Jadi jelasnya awal mula adanya kehidupan manusia di bumi atas izin sang penguasa jagat. Dewa perlambang sukma, manusia perlambang raga. Begitulah hidup manusia. Raganya bisa rusak namun sukmanya tetap hidup langgeng. Pemolekan bumi Jawa laksana perawan rupawan yang amat jelita, sehingga kerajaan Ngerum yang dipimpin Prabu Galbah lewat laporan pendeta Ngali Samsudin
begitu terpesona karenanya, maka diutuslah dutanya yang pertama yang bernama Hadipati Alip. Hadipati Alip berangkat bersama 10.000 warga Ngerum menuju Nuswa Jawa. Mereka dalam waktu singkat meninggal terkena wabah penyakit, tak tersisa seorang pun. Lalu dikirimlah ekspedisi kedua di bawah pemimpin Hadipati Ehe. Malangnya mereka juga mengalami nasib sama, tupas tapis tanpa tilas. Masih diutus rombongan berikutnya seperti Hadipati Jimawal, Ji, Dal, Bi, Wawu, dan Jimakir. Semuanya mengalami nasib sama, tumpas kelor. Melihat semua itu, Prabu Galbah terkejut dan mengalami syok hebat. Akibatnya sakit jantungnya kambuh. Dia kemudian jatuh sakit dan dalam waktu tak lama mangkat. Pendeta Ngali Samsudin merasa bersalah karena nasihatnya menimbulkan malapetaka ini terjadi. Akhirnya beliau mati dalam rasa bersalah. Tinggal Mahapati Ngerum. Karena rasa setianya dia ingin melanjutkan misi luhur yang dicita-citakan rajanya. Dia akhirnya ingat pada sahabatnya yang sakti bernama Jaka Sangkala alias Aji Saka yang tinggal di tanah Maldewa atau Swetadwipa. Habisnya para migran dari Ngerum ke tanah Jawa itu, menurut Jaka Sangkala adalah karena hati mereka yang kurang bersih. Mereka tidak meminta izin dahulu pada penjaga Nuswa Jawa. Padahal karena sejak zaman dahulu tanah ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni tanah Jawa adalah manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau ajiman. Aji yang berarti ratu, man atau wan yang berarti sakit. Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni berkasaan, anak buah Betara Kala. Makanya tidak ada yang berani tinggal di bumi Jawa. Sebelum mandat izin Wisnu atau Manikmoyo atau Semar, akhirnya Mahapati Ngerum diantar Aji Saka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang. Saat bertemu dituturkan bahwa Wadyabala warga Ngerum yang mati tidak bisa hidup lagi dan sudah menjadi peri prayangan, anak buah Betara Kala. Tapi kedelapan Hadipati yang gugur dalam tugas itu berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserai tugas menjaga 8 mata angin, namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka berangkat ke tanah Jawa untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata Tida yang berarti hati di dada, maksudnya hidup. Supaya selamat oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Aji Saka diberi sifat kandel berupa Raja Kalacakra agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Betara Kala. Kisah tersebut hanya merupakan gambaran bahwa ada makna yang tersirat di dalamnya. Wisnu dan Aji Saka itu dui tunggal, bagaikan matahari dan sinarnya, madu dan manisnya, tak terpisahkan, loro-loro ning atunggal. Maka daripada itu keraton Wisnu dan Aji Saka itu di Medang Kamulan, yang maksudnya di mula-mula kehidupan. Kalau dicermati intinya adalah kauruh ilmu sejati tentang kehidupan manusia di dunia, sejak masih goib hingga terlahir di dunia, supaya hidup baik, sehingga kembalinya nanti menjadi gaib lagi perjalanannya sampurno. Singkat cerita, perjalanan ke tanah Jawa dipimpin oleh Aji Saka dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar di berbagai pelosok pulau. Sejak itulah kehidupan di tanah Jawa Dwipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi, tetapi mulai agak ramai sejak 3000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu, muncul kerajaan pertama di Jawa yang lokasinya di Gunung Gede, Merak. Rajanya Prabu Dewa Warman atau Dewa Eso yang bergelar Sang Hyang Prabu Wisnudewa. Raja ini memperkuat tahtanya dengan mengawini putri Begawan Jawa yang paling terkenal, yakni Begawan Lembusuro atau Kesawa Sidi di Padepokan Gerbopitu atau penguasa 7 lapis alam gaib yang terletak di Dieng atau Adihyang yang berarti jiwa yang sempurna, dan juga disebut Bumi Samboro, tanah yang menjulang tinggi. Putrinya bernama Padmawati atau Dewi Pertiwi. Dari perkawinan campuran itu lahirlah Raden Joko Pakukuhan
yang kelak kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawa Dwipa atau Keraton Purwosarito dan bergelar Sang Prabu Sri Mahapanggung. Lalu keraton dipindah lokasinya ke Medang, Kamulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindrio dari perkawinannya dengan putri Patih Purnawarman Dewi Sinto, lahir Raden Radite yang telah bertahta dan bergelar Prabu Watugunung. Dia memerintah selama 28 tahun. Pemerintahnya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat dan adalah kakaknya Prabu Purnawarman yang membuat prasasti Tugu sebelah timur Tanjung Priok dalam pembuatan saluran Kali Gomati, prasasti batu tulis di Ciampea, Bogor. Dan untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watugunung mengawini putri Begawan Kondang yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga mengawini Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahannya terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sriwati, saudara lain ibu Dewi Landep. Dewi Sriwati dibantu adiknya lain ibu Joko Sadono, putra dari Dewi Soma. Akhirnya Prabu Watugunung berhasil dikalahkan dan Joko Sadono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati, permaisurinya Dewi Sri. Kakak Dewi Sri diangkat sebagai Raja Taruma, bergelar Prabu Brahmaraja. Demikianlah sedikit legenda Pulau Jawa di zaman Sweta Dwipa ini yang kami sajikan untuk para subscriber sekalian. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Matur sembah nuwun telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.